Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Tenaidi, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan 2 dari 5 kaidah asasi. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan niat, dan yang kedua, kaidah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan niat. Al-muru bimiqasidiha. Segala perkara tergantung kepada niatnya. Jika niat seseorang baik, maka baik pula amalan dan ucapannya. Namun jika niat seseorang jelek, maka jelek pula amalan dan ucapannya. Contohnya, seseorang yang ingin bangun untuk melaksanakan sholat malam, dan ia telah mempersiapkan segala cara untuk bangun, tetapi ia tidak bangun, maka dengan niat yang salih tersebut, insya Allah dia dicatat telah melaksanakan sholat malam. Adapun landasan dari Al-Quran, Quran Surah Hud ayat 15 sampai 16 berbunyi, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dan dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15 sampai 16. Adapun landasan dari hadis, "Faman amila minhum amalal akhirati lidunya lam yakullahu fil akhirati nasib." Barang siapa yang beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapat bagian apa-apa di akhirat. Hadis riwayat Ahmad nomor 2275, Ibnu Hibban nomor 405, Al-Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain nomor 7862. Dari kedua landasan dari Al-Quran dan hadis, kita dapat memaknai bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia dengan niat untuk kehidupan semata, ingin dilihat orang, ria, itu perbuatan yang sia-sia dan tidak akan mendapat apa-apa di akhirat kelak. Adapun kaidah yang dilahirkan dari kaidah yang berkaitan dengan niat, niyatul mar'i ablagu min amalihi. Niat lebih utama daripada amalan. Niat lebih utama dan lebih mendalam daripada amalan. Apabila keduanya terpadu, maka itu cahaya di atas cahaya. Imam Ibnul Qayyim berkata, adapun niat, maka ia adalah pokok dan tiang seluruh perkara. Ia juga merupakan asas dan pondasi yang terbangun di atasnya segala perkara. Sesungguhnya niat adalah roh amalan, pemimpin dan pengendalinya, sedangkan amalan hanya mengikut saja. Dengan niat akan mendapatkan taufik, dan dengan ketiadaan niat akan mendatangkan kehinaan. Dengan niat pula bertingkat-tingkatlah derajat manusia di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, kaidah yang berkaitan dengan keyakinan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Bahwa suatu perkara apabila diyakini telah terjadi, tidak dapat dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan pula. Dengan kata lain, tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sebaliknya, jika suatu perkara diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Contohnya, seseorang yang melaksanakan salat yang ragu tentang jumlah rakaat, apakah sudah 2 atau 3, maka dia
kembali kepada keyakinan itu. Contohnya, jika seseorang salat tetapi ia ragu tentang jumlah rakaatnya, apakah sudah 2 atau 3, maka ia berpedoman pada keyakinan itu, yaitu mengembalikan kepada jumlah rakaat yang lebih sedikit. Kemudian pada akhir salat dia melakukan sujud syahwi. Adapun landasan dari Al-Quran yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dari sini kita bisa memaknai bahwa ketika kita sering berprasangka negatif, berprasangka buruk kepada orang di sekitar, maka itu buruk, itu dosa. Adapun landasan dari hadis, la yang sarif hatta yasma'a sautan au yajidari, janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Hadis riwayat Bukhari nomor 177 dan Muslim nomor 361. Dari sini, dari landasan hadis ini, misalnya orang ini melaksanakan sholat dalam keadaan suci karena sebelumnya telah berwudu, tetapi di tengah sholatnya dia merasakan kentut tetapi tidak yakin, maka dalam hal ini keraguan yang muncul belakangan tidak membatalkan keadaan sebelumnya, yaitu keadaan suci. Adapun kaidah yang dilahirkan dari kaidah tersebut, al-yaqinu yazalu bil yaqini mithalihi, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Misalnya kita telah berwudu, tetapi kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Itulah tadi penjelasan 2 kaidah dari 5 kaidah asasi, yaitu kaidah yang berkaitan dengan niat dan kaidah yang berkaitan dengan keyakinan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.